Hai kamu kaula muda yang ingin kaya ilmu, kalian bisa dapatkan buku Hukum Investasi dalam Amplifikasi Ekonomi Indonesia karya Profesor Dr. Faisal Santiago, SHMM, tentunya di marketplace kesayangan di Tokopedia, Shopee, dan juga Gramedia, Jabodetabek, Surabaya, dan Malang. Jangan miss it ya. Halo teman-teman semua. Milikilah buku saya yang terbaru mengenai hukum investasi dalam amplifikasi ekonomi Indonesia. Ini adalah buku saya yang ke-15 dan buku ini bisa didapatkan teman-teman di Gramedia Sejabodetabek, bisa juga didapatkan di marketplace, di Shopee, di Tokopedia. Semoga buku ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih untuk membaca buku ini. Dan sekali lagi, sampai ketemu dalam buku berikutnya. The Honorable Profesor Insinyur Bambang Bernartos, MSc, selaku Rektor Universitas Borobudur. The Honorable Profesor Dr. Haji Faisal Santiago, SH.M. Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Roni Sompi, SH.MH, yang merupakan Ketua IKA PDH Universitas Borobudur. Kemudian Bapak Dr. Darmadi Duryantoro, merupakan anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga masih on the way Bapak Haji Ahmad Sahroni, SE, MIKOM, selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Ini adalah merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan program Pasca Sarjana Universitas Borobudur untuk memacu kreativitas para dosen di lingkungan program Pasca Sarjana agar selalu mengupdate ilmu dan pengetahuannya sehingga memudahkan transfer knowledge pada mahasiswa agar bisa berpikir kritis dalam mencapai keilmuan, khususnya bermanfaat bagi masyarakat umum untuk dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari serta bermanfaat untuk kita sivitas akademika khususnya ya dalam acara bedah buku hukum investasi dalam amplifikasi ekonomi Indonesia. Hukum Universitas Borobudur. Yang ketiga, Indosiar nanti akan di-share juga ke Metro TV. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Dalam kaitannya dengan ekonomi itu seperti apa? Beberapa waktu, bahkan sejak Presiden Joko Widodo itu dilantik, pertama kali yang dia kemudahan adalah bagaimana menciptakan investasi di Indonesia. Ya tentu yang namanya investasi pada akhirnya adalah akan berurusan dengan ekonomi. Kenapa? Karena dengan urusan dengan ekonomi maka kesejahteraan bisa terwujudkan. Seseorang itu bisa menghasilkan kalau ekonominya jalan. Ya, di kasus Indonesia itu ada, saya memang tertarik pada chapter yang terakhir, Pak. Chapter yang terakhir, chapter 6 dari buku ini ya. Mari saya sampaikan bahwa negara kalau di waktu kita masih kecil, guru SD kita atau anak-anak kita itu pernah pesan pada kita, rajin-rajinlah kamu menabung, kan gitu ya, rajin-rajinlah kamu menabung. Tapi kalau untuk suatu negara ini nggak kena kalau semua menabung, maka ekonomi itu justru akan jadi prinsip negara makro itu harus belanja. Jadi jangan di ya gitu. Di masa pandemi khususnya nanti kita bisa kolaborasi ya, Prof. Oke, selanjutnya akan ada komentar panelis yaitu dari Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Roni Franky F. Sompi. Ini ciri khas dari beliau yang juga menjadi motivator kami para alumni, apalagi mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan. Kami melihat dari kacamata latar belakang saya sebagai
sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia penegakan hukum. Kita lihat kelebihan dari buku ini. Beliau menyampaikan wawasan bagi calon investor. Tapi tadi memang cerdas sekali Pak Roni menyampaikan bahwa masih banyak poin-poin terkait praktikal. Ternyata Prof, Pak Roni ini mampu membaca apa yang akan ditulis Prof di series kedua sebetulnya. Udah tadi disampaikan juga oleh Pak Roni bahwa tentunya nanti mudah-mudahan di seri kedua nanti akan ditulis lebih detail mengenai bagaimana tips and trick dan how to implement gitu ya, karena memang hukum investasi dalam amplifikasi ekonomi Indonesia ini sangat relevan. Amplifikasi sendiri adalah pengembangan. Jadi bagaimana hukum investasi baik secara ekonomi, politik maupun hukum ini mampu memperkuat penanaman modal yang ada di Indonesia, sehingga di economic challenge kita nih kita bisa lebih menaikkan lagi hukum investasi dan juga output akhirnya adalah amplifikasi Indonesia, ekonomi Indonesia mampu tercapai. Dia menulis buku ini, dan dari kabur sekian itu saya mengetahui bahwa penulis ingin membaca paham akan hukum investasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mendapatkan informasi pengetahuan mengenai investasi dan penanaman modal. Itu dua poin ini. Saya baca daftar isinya, ternyata saya baca daftar isinya, masuk nggak nih semua ini. Ternyata saya baca juga Pak, bagus sekali. Saya bolak-balik sekali ini, dan ternyata masuk semua. Jadi menurut saya urutan pembahasan buku ini sudah sangat bagus. Dan di sisi tujuan penulis kan. Masa digital waktu masa COVID kemarin itu semua produk yang dijual melalui sistem digital itu kaya raya mendadak semua. Tapi pada saat masa kesini orang sudah beralih kembali ke normal. Mudah-mudahan di era nanti setelah 2024 mungkin bisa memberikan satu manfaat kepada masyarakat yang pada pokoknya para universitas yang ada di Republik ini memberikan seperti buku ini kepada mereka baru aja. Ya, secara personal juga terhadap emotional quantum. Jadi bagaimana kemudian bangsa lain tadi disebutkan di dalam buku bahwa 3 faktor yang mempengaruhi investor itu datang. Yang pertama adalah faktor hukum, faktor ekonomi, kestabilan politik. Nah, ini masuk juga di dalamnya bahwa stabilitas ekonomi, stabilitas politik itu juga dipengaruhi oleh masing-masing personal bagaimana memiliki attitude. Gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan atau pendapat saya, buku yang dikarang oleh Prof. Maisal Santiago tentang hukum investasi dalam aplikasi ekonomi Indonesia, pertama kalau kita selaku akademisi atau dosen, ini sangat bermanfaat sekali dalam rangka menjadi inspirasi untuk pengembangan teori-teori baru dalam investasi ataupun dalam hukum ekonomi.